Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat pagi Sobat Mutu Sehat. Bertemu lagi dengan saya Bu Afina di pembelajaran kebutuhan dasar manusia. Baik, sebelum kita mulai pada pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama untuk mengucapkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di pertemuan yang keempat kali ini Bu Afina akan membahas mengenai penyusunan diet pada pasien infeksi. Baik, langsung saja kita belajar bersama-sama melalui slide berikut ini. Baik, untuk di pertemuan yang keempat kali ini Bu Afina akan melanjutkan untuk materi yang selanjutnya, yaitu mengenai penyusunan diet pada pasien yang mengalami penyakit infeksi. Baik, sebelum Bu Afina melanjutkan materi yang selanjutnya dengan penyakit infeksi, Bu Afina akan mereview terlebih dahulu dari materi yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar mengenai diet ETPT, jadi ada yang masih mengingat apa itu ETPT? Bagus, jadi ETPT adalah energi tinggi dan protein tinggi. Jadi diet yang diberikan pada pasien-pasien yang mengandung energi dan protein di atas kebutuhan normal. Jadi biasanya ini adalah diberikan dalam bentuk makanan biasa atau makanan yang sering kita konsumsi sehari-hari. Jadi tujuannya diet ETPT di sini adalah untuk mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh ataupun menambah berat badan. Jadi kalau ETPT ingin menambah berat badan, berarti dietnya dengan menggunakan ETPT. Kemudian yang kedua ada diet energi rendah. Jadi diet energi rendah di sini adalah diet yang kandungannya energinya biasanya di bawah kebutuhan normal, tetapi dia harus mencukupi vitamin dan mineral serta banyak mengandung serat. Nah, biasanya pada diet energi rendah ini adalah ditujukan untuk orang-orang yang ingin menurunkan berat badan. Jadi ketika kalian ingin menurunkan berat badan atau berat badannya agar ideal, bisa menggunakan diet energi rendah. Kemudian yang ketiga ada diet serat tinggi. Jadi kalau diet serat tinggi adalah terdapat dalam semua makanan nabati. Kemudian serat ini juga ada beberapa serat yang dapat mudah dicerna dan tidak bisa dicerna oleh tubuh. Jadi usahakan makanan serat tinggi yang kita konsumsi itu mengandung energi rendah, karena tujuannya adalah untuk merangsang peristaltik usus agar bisa BAB atau BAK secara normal. Jadi usahakan pada diet serat tinggi ini tidak memperberat kerja ususnya seperti itu. Kemudian yang keempat ada diet sisa rendah. Jadi kalau diet sisa rendah kemarin adalah makanan yang terdiri atas bahan makanan rendah serat dan hanya sedikit meninggalkan sisa. Jadi diharapkan ketika kita mengkonsumsi diet sisa rendah ini, sebisa mungkin kita mengkonsumsi bagian makanan yang tidak diserap oleh tubuh. Jadi istilahnya kebutuhan gizinya itu yang kita konsumsi sedikit mungkin meninggalkan sisa, sehingga volume feses yang kita hasilkan itu tidak terlalu banyak seperti itu. Jadi 4 poin ini yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, untuk materi selanjutnya langsung saja Bu Afina bahas, yaitu pembahasan hari ini adalah penyusunan diet pada pasien infeksi. Yang pertama adalah diet luka bakar, kemudian diet penyusunan HIV/AIDS, kemudian yang ketiga ada diet disfagia. Jadi kalian sudah pernah mendengar 3 penyakit ini atau ada yang belum mendengar apa sih Bu itu disfagia ya? Nanti kita sama-sama belajar melalui slide berikut ini. Baik, langsung saja satu-satu kita bahas, dimulai dari diet luka bakar. Ya, jadi kalau diet luka bakar di sini sudah sering kalian jumpai atau bahkan kalian juga pernah mengalaminya. Jadi apa sih itu diet luka bakar? Jadi diet luka bakar adalah kerusakan jaringan permukaan tubuh yang disebabkan oleh panas dan suhu yang tinggi sehingga menimbulkan reaksi pada seluruh sistem. Jadi namanya luka bakar berarti ada jaringan yang rusak ya, baik itu disebabkan oleh panas ataupun suhu yang terlalu tinggi. Jadi bisa menyebabkan reaksi pada
seluruh sistem seperti itu. Kemudian tujuannya apa? Diet luka bakar ini yang pertama adalah mempercepat kesembuhan jaringan yang rusak. Pasti ya, ketika ada luka pasti bagaimana caranya agar luka tersebut bisa cepat sembuh atau jaringannya bisa kembali cepat. Kemudian yang kedua adalah mencegah terjadinya hiperglikemi ya. Kemudian yang ketiga adalah mencegah terjadinya gejala atau kekurangan gizi. Jadi di sini ketiga poin ini adalah tujuan yang diharapkan ketika kita melakukan diet luka bakar. Kemudian syarat dietnya apa saja? Jadi yang pertama adalah memberikan makanan dalam bentuk cair atau nutrisi. Ya, kita lihat dulu kondisinya si pasiennya seperti apa. Karena kenapa? Ketika kita mengalami luka bakar itu secara tidak langsung tubuh kita akan mengeluarkan banyak cairan ya, dan itu akan istilahnya memberikan efek tubuh kita akan mengalami kekurangan cairan. Makanya kenapa kita harus mengkonsumsi banyak makan makanan yang cair ya, atau cairannya harus banyak yang kita konsumsi ketika kita mengalami luka bakar. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan energi dihitung dengan pertimbangan kedalaman dan luas luka bakar. Jadi ketika kita menemui pasien ya atau orang dengan luka bakar, nah kita harus tahu dulu derajat berapa pasien itu. Jadi di luka bakar itu ada dibagi menjadi 3 derajat ya, ada derajat 1, derajat 2 dan derajat 3. Kemudian kita juga bisa menghitung baik itu kedalaman maupun luas luka bakar. Jadi misalkan di tangan itu 9% ya, tangan kanan 9%, tangan kiri 9%. Kemudian dada depan berapa persen, dada belakang berapa persen. Jadi kita lihat dulu seberapa luas luka bakar yang ada di tubuh pasien. Jadi silahkan dicari pembagian luka bakarnya ada apa saja. Kemudian luas luka bakar tergantung dari dewasa dan anaknya ya. Jadi di bagian-bagian tubuhnya itu beda-beda ya, misalkan kaki 9%, kaki kanan 9%, kaki kiri 9%, tangan kanan 9%, tangan kiri 9%, kemudian di wajah berapa, itu nanti ada sendiri. Jadi dengan kita bisa menghitung kedalaman dan luas luka bakar, kita bisa menentukan kebutuhan energi dan kebutuhan cairan pada si pasien tersebut. Kemudian proteinnya sedang 20-25% dari kebutuhan energi total. Kemudian lemaknya sedang 15-20%, karbohidratnya juga sama 15-20%. Nah, ini adalah mineral dan cairan tinggi. Pasti ya, karena di luka bakar ini kita harus mengkonsumsi cairan yang banyak karena akibat dari luka bakar itu adalah kehilangan cairan dan elektrolitnya jauh lebih banyak. Jadi diusahakan pada 48 jam pertama pemberian cairan ini ditujukan untuk mengganti cairan yang hilang agar tidak terjadi shock ya. Jadi 48 jam pertama diharapkan kita bisa mencukupi kebutuhan cairan yang diinginkan. Seperti itu. Sampai di sini kalian sudah paham? Kalau sudah paham, Bu Afin akan melanjutkan. Baik, selanjutnya adalah diet pada pasien HIV dan AIDS ya. Kalian sudah pernah mendengar apa itu HIV AIDS? Ya, jadi HIV AIDS adalah memang tahap akhir penyakit infeksi yang disebabkan oleh HIV atau Human Immunodeficiency Virus yang dapat menimbulkan infeksi pada sistem organ tubuh termasuk otak sehingga menyebabkan rusaknya sistem kekebalan tubuh. Jadi HIV AIDS di sini, jadi HIV itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh ya. Human Immunodeficiency Virus itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Kemudian AIDS itu apa? Jadi AIDS adalah sekumpulan gejala ya yang dihasilkan atau yang muncul karena adanya atau merusak sistem kekebalan tubuh. Jadi ketika virusnya sudah masuk, dia menyerang sistem kekebalan tubuh. Nah, gejala apa yang ditimbulkan? Nah, itu adalah AIDS. Jadi kumpulan gejalanya adalah
AIDS, acute immunodeficiency syndrome. Ya, baik, sampai di sini paham ya. Kemudian tujuannya apa? Jadi tujuan dari diet HIV/AIDS adalah mengganti gejala diare, mual, dan muntah. Mengatasi gejala diare, mual, dan muntah. Jadi ketika kita mengalami HIV/AIDS, beberapa orang mengalami gejala memang diare. Ya, diarenya berkepanjangan, kemudian mual dan muntah. Nah, ketika kita memberikan diet HIV/AIDS, diharapkan bisa mengatasi gejala tersebut. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kemampuan untuk memusatkan perhatian. Jadi karena di pengertian tadi, infeksi ini dia menyerang juga selain sistem kekebalan tubuh juga menyerang otak. Makanya kita juga dengan diet ini bisa meningkatkan kemampuan untuk memusatkan perhatian. Kemudian mencapai dan mempertahankan berat badan normal. Karena kenapa? Beberapa pasien dengan HIV/AIDS mengalami penurunan berat badan memang gejalanya ya. Jadi diharapkan diet ini bisa mencegah hal tersebut. Kemudian memberikan kebebasan pasien untuk memilih makanan yang memenuhi syarat. Ya, jadi dengan ini pasien bisa memilah atau memilih makanan yang memenuhi syarat menurut mereka. Kemudian syarat dietnya apa saja? Yang pertama adalah energi tinggi ya, karena untuk mempertahankan berat badan itu tadi. Kemudian proteinnya harus tinggi, lemaknya cukup, kemudian vitamin dan mineralnya tinggi, kemudian seratnya juga cukup. Untuk makanan dimodifikasi ya, karena rentan pasien-pasien dengan HIV/AIDS adalah mengalami penurunan berat badan dan mengalami penurunan nafsu makan, maka diharapkan bentuk makanannya juga harus dimodifikasi. Kemudian hindari makanan yang merangsang pencernaan ya. Nah, sampai sini sudah paham? Baik, langsung saja Bu Afin lanjutkan di diet disfagia. Jadi diet disfagia itu apa? Jadi disfagia adalah nama lain dari susah menelan ya. Jadi kalau misalkan kalian susah menelan ya disfagia ya, namanya lainnya adalah disfagia. Kondisi tubuh memerlukan lebih banyak waktu untuk memindahkan makanan atau cairan dari mulut ke lambung. Jadi kalau disfagia ini memang susah menelan, jadi memerlukan banyak waktu ya. Jadi susah memindahkan makanan atau cairan baik itu dari mulut ke lambung. Jadi istilahnya susah untuk menelan makanan. Kemudian tujuannya apa? Yaitu menurunkan resiko aspirasi akibat masuknya makanan ke dalam saluran pencernaan ya. Karena susah menelan, kemudian kan kita berupaya agar bagaimana caranya makanan tersebut bisa masuk ke lambung ya. Makanya itu juga salah satu memiliki resiko masuknya makanan ke dalam pernafasan ya, namanya aspirasi. Aspirasi itu masuknya makanan ke dalam pernafasan. Kemudian mencegah defisiensi zat gizi dan cairan. Jadi mencegah menurunnya zat gizi dan cairan. Kemudian syarat dietnya apa saja? Yang pertama yaitu cukup energi dan protein, mudah dicerna, porsi makanannya lebih kecil dan sering ya. Jadi diharapkan dengan diet disfagia ini karena susah menelan, jangan terlalu memaksakan untuk porsi yang besar. Jadi biasakan untuk makanan kecil tapi sering. Kemudian cukup cairan, bentuk makanannya bergantung pada kemampuan menelan ya. Misalkan kemampuannya makan makanan yang jenisnya cair ya, jadi usahakan diberikan juga dalam bentuk cair. Kemudian makanan cair jernih tidak diberikan ya. Kemudian yang terakhir adalah cairan pemberian per oral. Jadi ketika masih mampu untuk menelan, masih bisa menelan minuman atau makanan dalam bentuk cair sedikit demi sedikit, diharapkan dianjurkan untuk bisa per oral terlebih dahulu. Jika untuk tidak memungkinkan, baru menggunakan NGT ya, masuk melalui hidung, nasogastric tube ya. Sampai di sini kalian sudah paham dari ketiga diet tadi, yaitu diet luka bakar, diet HIV/AIDS, dan diet disfagia.
Baik, langsung saja Bu Afina lanjutkan, yaitu di akhir pembelajaran pada pagi hari ini Bu Afina akan memberikan umpan balik dari pembahasan kita hari ini. Jadi tugas umpan balik yang Bu Afina berikan adalah yang pertama, silahkan kalian tuliskan pembagian perhitungan berdasarkan daerah atau luas luka bakar pada orang dewasa dan anak-anak. Jadi Bu Afina tadi sudah sedikit menyinggung ya, misalkan di orang dewasa di tangan kanan yang terkena luka bakar berarti 9%, kemudian tangan kiri 9%. Nah, luas luka bakar itulah yang kalian jelaskan atau kalian rincikan pada soal nomor 1. Jadi silakan kalian bisa menggambar orang dewasa dan anak-anak. Silakan boleh menggambar jelek-jelekan juga boleh ya. Saya tidak bisa gambar, boleh, silakan gambar, yang penting kalian sendiri bisa paham dan kalian bisa mempelajarinya. Jadi silahkan diklasifikasikan ya, kaki kanan berapa, kaki kiri berapa, tangan kanan berapa, tangan kiri berapa, kemudian alat kelamin misalkan kena luka bakar berarti berapa persen, kemudian kalau wajahnya kena luka bakar berapa persen, kalau dadanya kena luka bakar berapa persen ya. Silahkan kalian klasifikasikan luas luka bakar tersebut. Kemudian yang kedua yaitu sebutkan macam-macam derajat luka bakar. Jadi tadi Bu Afina sudah menyinggung ada 3 macam derajat luka bakar. Silahkan kalian jelaskan menggunakan bahasa yang semudah mungkin sehingga kalian bisa mempelajarinya. Baik, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini mengenai penyusunan diet pada pasien yang mengalami infeksi ya. Untuk materi selanjutnya kita akan bertemu di materi diet pasien dengan penyakit kronis. Baik, sampai sini apakah kalian sudah paham? Jika kurang paham silahkan kalian bisa langsung WA Bu Afina atau silahkan komen di kolom komentar. Sebelum kalian mengakhiri video ini silahkan kalian like, kemudian komen untuk absensi atau ada pertanyaan silahkan di kolom komen, dan jangan lupa untuk subscribe ya anak-anakku. Baik, untuk materi hari ini cukup sampai sekian. Kita lanjutkan di materi yang selanjutnya yaitu diet dengan pasien penyakit kronis. Sampai bertemu di materi berikutnya ya. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari Bu Afina mengenai penyusunan diet pada pasien infeksi. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat dan bisa kalian aplikasikan nantinya. Jangan lupa untuk tetap mencatat hal-hal yang penting yang sudah Bu Afina ajarkan hari ini.